Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa dengan saya, Frater Sony Songbes, dalam permenungan edisi Kamis 16 September 2021 dengan bacaan-bacaan kitab suci 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16 dan Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Saudaraku yang terkasih, saat kita berdoa, doa agung yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa Kami, ada penggalan kalimat yang sering kita ucapkan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kata-kata dalam doa Bapa Kami itu sering kita ucapkan pada saat mengikuti misa, ibadat sabda, novena, devosi, maupun dalam doa-doa pribadi kita. Namun kita sering memiliki kecenderungan mengucapkan tanpa memaknai kata-kata itu sendiri. Yang penting kita ucapkan doa Bapa Kami sudah selesai. Jika itu yang terjadi, maka kata-kata dalam doa Bapa Kami itu sendiri hanyalah formalitas belaka, karena kita mengucapkannya tidak dengan kesungguhan hati kita. Saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini mau mengajak kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan orang yang berdosa. Penginjil Lukas mengisahkan kepada kita tentang Tuhan Yesus yang diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Singkat cerita, dalam kisahnya kita menyimak bahwa saat Tuhan Yesus mengunjungi rumah seorang Farisi dan duduk makan bersama mereka, datanglah seorang perempuan yang terkenal di tempat itu sebagai perempuan berdosa. Tanpa sepatah kata, ia berjalan dan berdiri di belakang Yesus, lalu menangis dan mencium kaki Yesus. Kemudian ia mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Singkat cerita, Tuhan Yesus yang melihat langsung tindakan perempuan berdosa itu berkata kepada perempuan berdosa itu, "Dosamu telah diampuni." Tuhan Yesus menyatakan demikian kepada perempuan berdosa itu karena melihat kesungguhan hati perempuan itu bahwa ia mau bertobat, dan tindakannya itu merupakan tindakan iman dan kasihnya kepada Tuhan. Berbeda dengan sikap orang Farisi terhadap perempuan berdosa itu, memandang hina dan memandang rendah karena perempuan itu adalah seorang pendosa. Kerap kali kita sering menggunakan sikap yang sama seperti orang Farisi, di mana kita memandang hina dan memandang rendah orang yang
berbuat salah kepada kita maupun orang yang berdosa. Saudaraku yang terkasih, kita telah melihat bahwa Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang notabene umat beriman untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan bahkan mengampuni orang yang berdosa. Sebab itulah salah satu cara kita menghidupi ajaran mengampuni yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius mengingatkan kita akan ajaran Yesus itu. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata untuk semua orang. Rasul Paulus menegaskan demikian karena pengampunan merupakan suatu keutamaan yang harus dimiliki oleh kita umat beriman Katolik. Maka jika kita tidak menghidupinya, sebutan orang beriman yang melekat pada diri kita itu belum sepenuhnya. Dan bisa saja kita menyebut diri kita sebagai orang beriman, namun sikap dan tindakan kita sama seperti orang Farisi, memandang hina dan rendah kepada orang yang berdosa. Saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini juga mengingatkan kepada kita akan kelemahan yang ada pada diri kita masing-masing, yang bisa saja dari kelemahan itu memposisikan diri kita sama seperti orang yang berdosa. Karena itu, sebagai umat beriman Katolik yang sejati, mari kita hidupi sikap mengampuni dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil kita mawas diri untuk tidak mudah menghakimi orang yang bersalah kepada kita dan memandang hina dan rendah kepada orang yang berdosa. Hari ini kita juga memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Mereka adalah para martir yang telah berjuang untuk menjaga persatuan di dalam gereja. Semoga teladan mereka menjadi semangat bagi kita untuk terus menjaga persatuan di dalam gereja dengan saling mengampuni satu sama lain. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.